Hari ini kita akan bahas sesuatu biar kamu lebih glowing. Jangan salah paham dulu nih soal glowing. Jadi ini ceritanya rangkaian, materi udah dapet, latihannya udah cukup, sekarang tinggal take videonya. Dan hasil videonya harus bagus atau kelihatan lebih bagus tuh gimana caranya. Yang pertama yang kalian harus tahu adalah persiapkan dulu alat dan kenali alat-alatnya. Biasanya nih kalau saya atau kebanyakan orang itu pakai handphone, pakai tripod, sama pakai mic eksternal yang kayak gini. Oke, yang pertama kita bahas tentang handphone. Saya nggak mau bahas banyak-banyak ya tentang masalah handphone karena setiap handphone, setiap gadget yang kita pakai ataupun kamera itu punya settingan yang beda-beda. Tergantung bagaimana kita settingannya. Jadi nggak akan saya bahas-bahas yang banyak-banyak lah intinya kayak gitu. Ini nih, ini alat yang sebenarnya sih bisa dibilang wajib yang kamu punya ya, karena dengan alat ini ketika kamu take video itu ketika kita take jadi nggak shaking bahasa Inggris atau goyang-goyang ya, karena dengan alat ini membantu banget ya. Simple, sederhana, murah, bahkan ini bisa bikin video kita jadi lebih maksimal karena nggak goyang-goyang lah intinya kayak gitu. Sekarang saya punya satu contoh sama ya, ini sama ini sama. Ini juga termasuk alat yang sangat penting. Nanti kita di bagian bawah kita bahas lagi karena dengan alat ini tuh lebih jernih gitu suaranya. Kenapa? Ntar kita bahas betapa pentingnya alat yang satu ini. Ini mic eksternal, murah, didapat di mana-mana juga ada, di online banyak. Dengan alat ini video kita bisa jadi lebih clear suaranya. Ini mungkin jadi satu ilmu yang sedikit harus kalian pelajari ya, karena mau nggak mau kalau kita ngomongin video ya harus belajar lah sedikit-sedikit bagaimana sih cara take video yang bagus tuh seperti apa. Didasari sama kebutuhan dulu. Yang pertama, kalau saya pribadi tuh lebih suka ambil take video itu yang landscape ya, bukan yang potret yang berdiri gini. Jadi kelihatan lebih luas aja gitu. Dan kadang-kadang di beberapa platform, di gadget-gadget tertentu tuh nggak masuk gitu. Di laptop itu kelihatan lebih apa ya, kurang pas aja kalau potret, lebih mendingan tuh landscape yang lebar. Yang kedua, perhatikan sama cahaya. Ini kebetulan banget saya shootnya siang hari, mataharinya dapet, jadi saya nggak perlu pakai lampu-lampu yang terlalu apa ya, terang. Tapi kalau kalian nanti take-nya itu di dalam ruangan, pastikan cahayanya cukup. Karena kalau sebagus apapun kameranya, sebagus apapun handphone yang kita pakai, kalau cahayanya kurang ya gelap-gelap juga sih ujungnya. Nggak maksimal gitu, kelihatan lebih buram atau kerennya tuh burik. Tapi nggak gitu juga sih, selera sih ya, balik lagi ke selera. Tapi kalau misalnya mau yang lebih bagus ya biasanya pakailah pencahayaan yang cukup gitu ya. Berikutnya yang penting selain dari itu adalah background. Kalian jangan ini ya, ini ini ya biasa. Saya lebih suka take di sini karena backgroundnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jelek-jelek banget lah ya, karena tanaman hijau gitu saya suka aja. Background itu membahayakan kalau misalnya di belakang apa jemuran atau apa yang kayaknya tuh akan sangat apa ya, sangat mengganggu gitu pandangan orang ketika fokusnya bukan ke kamu, bukan ke kalian gitu, tapi ke jemuran kita gitu. Itu kan serem sekali ya. Berikutnya itu adalah apa namanya, jangan terlalu banyak pakai teknik kamera seperti zoom in, zoom out, itu janganlah, karena ya buat apa gitu kalau kita mau speech, mau pidato, mau apa gitu, storytelling, bahkan kita ambil kamera jauh aja, biarkan landscape dan kameranya merekam aja gitu. Jangan kebanyakan dideketin, dijauhin, atau apalagi kamera ya zoomnya pakai apa itu, pakai apalah susah, jadi ntar pasti jelek. Poin yang ketiga yang paling penting adalah masalah audio. Ini sering banget saya pribadi gitu ya, itu cerewet banget kalau masalah audio, karena kalau gambar itu nggak apa ya teman-teman, kalau gambar sih nggak terlalu bermasalah ya kalau kualitas itu, tapi kalau audio itu kan karena apa yang kita sampaikan itu lewat audio ya. Ini alat sekecil ini itu ngebantu banget loh.
Jadi jangan remehkan, cuma kalian mungkin berkorban 50.000 kali ya untuk beli yang kayak gini-gini tuh gede banget itu efeknya. Karena satu untuk ngurangi noise ya. Ini tadi kalau out of the record ya, ini nggak sempat kerekam. Jadi itu di bawah tuh, saya ini di lantai 2, di bawah itu ada tape-tape lewat, itu biasa-biasa aja loh kan. Gangguan itu tuh noise yang sangat apa ya, merusak video gitu. Kalau sampai masuk suaranya itu rugi banget. Dan mungkin kalian nggak tahu di sebelah sana itu ada orang yang lagi renovasi rumah tuh nyambil tel dangdut loh. Tapi mudah-mudahan pakai suara gini tuh nggak kedengeran gitu. Itu nggak apa ya, jadi nggak enak kalau misalnya semua audio yang nggak kita perluin tuh masuk gitu. Itu pasti yang denger juga pasti, ini apa sih, bising banget gitu. Itu yang pertama, kenapa perlu audio. Berikutnya adalah gangguan teknisnya juga harus hati-hati teman-teman. Di audio itu nggak semuanya, karena ada beberapa yang teman-teman saya itu lebih suka pakai audio yang sifatnya wireless gitu. Jadi tanpa kabel gitu. Kalau saya lebih suka yang pakai kabel. Wireless itu kadang-kadang gangguan atau apa ya, sinyalnya nggak nyampe lah, sinyalnya error dah, atau dia pakai baterainya habis. Itu kendala-kendala di audio yang menurut saya suka bikin ribet gitu. Yang berikutnya back sound. Apa ya, kadang-kadang tuh ada beberapa video, mungkin juga kalian sedikit-sedikit samar-samar gitu, nanti di video ini tuh ada backsoundnya sedikit gitu. Karena kenapa? Karena untuk apa ya, pas lagi momen hening itu biar ada suara yang masuk, tapi juga itu jangan terlalu keras gitu. Karena biasanya bagi editor pemula itu, biasanya yang belum belajar ngedit itu semuanya kenceng gitu, suara kitanya kenceng, suara musiknya kenceng gitu. Nah ini nih, kalau kedengeran nih ada suara nampolin dinding itu penting banget audio teman-teman. Berikutnya itu editing. Kalau orang nanya penting gak sih editing? Penting banget. Kalau bikin video gitu, kita mau suaranya agak bagus ya memang harus editing, mau nggak mau, suka tidak suka gitu. Karena editing itu selain mengurangi suara-suara yang nggak jelas gitu, ini nggak tahu kedengaran apa enggak ya, tapi mudah-mudahan sih enggak gitu. Itu perlunya editing, karena di editing itu kita bisa ngurangi noise, suara-suara sekitar sini. Berikutnya gambarnya jauh lebih menarik gitu ya. Cuman jangan ini ya, jangan nanti terpaku sama harus pakai kamera yang mahal. Nggak harus. Karena biasanya di settingan HP tertentu juga udah bagus kameranya. Jadi editing itu ya mau nggak mau emang harus sesuatu hal yang menarik, yang memang perlu kita pelajari ketika kita pengen bikin video yang bagus. Bagaimana caranya atau apa sih yang bagus menurut saya? Kalau menurut saya sih apa aja bagus asal kalian bisa makainya. Editing tuh gitu sebetulnya, karena balik lagi kalau editing tuh selera. Nggak semua orang suka di platform yang mana atau aplikasi yang apa itu nggak semuanya juga bisa diterapkan ke orang lain gitu. Jadi jangan nyari yang bagus yang mana, yang bagus adalah yang bisa kita pakai. Buat penutup teman-teman, saya berharap dengan adanya video ini nanti teman-teman jauh lebih semangat bikin videonya. Buat kamu yang mau lomba, buat kamu yang memang kerjanya ngedit dan segala macam. Jadi sebenarnya bukan masalah pekerjaan yang atau enggak ya, tapi untuk menghasilkan sebuah video yang bagus, step-step yang tadi itu menurut saya adalah step yang minimal buat kalian bisa, atau minimal kalian tuh bisa pahami lah. Jadi menurut saya tinggal bagaimana kitanya aja. Nggak ada aplikasi yang tepat, nggak ada, kecuali memang kita yang mampu dan bisa. Nggak ada yang yang paling sesuai, yang paling 100% bagus tuh nggak ada. Termasuk juga alat-alatnya nggak ada. Semuanya bisa menyesuaikan asal kita punya kemauan. Karena apa? Di situ kalau kita pengen sukses ya, di mana ada jalan, itu ada kemauan. Kebalik ya. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita bahas apa lagi ya? Ditunggu aja.